hargai. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ingin bertanya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Kira-kira musik apakah yang ada di awal video pembelajaran ini? Ya, betul sekali. Itu adalah musik angklung atau musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Lantas, mengapa Ustazah mengajak kalian mendengarkan musik angklung? Karena Ustazah ingin mengajak kalian mengetahui bagaimana sih cara memegang angklung yang benar. Berikut penjelasannya. Cara memegang angklung. Yang pertama yaitu gunakan tangan kiri untuk memegang angklung dan gunakan tangan kanan untuk menggetarkan angklung. Ingat, posisi angklung harus tegak dan sejajar dengan tubuh. Posisi tangan kiri memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung dan getarkan angklung terus-menerus hingga membentuk irama menggunakan tangan kanan. Beri jarak antara angklung dan tubuh sekitar setengah meter. Hal tersebut agar angklung bisa bergetar dengan baik. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur atau teks cara memegang angklung. Lantas, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang bertujuan menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu secara urut dan lengkap. Seperti pada contoh yang sudah Ustazah berikan, bahwa teks prosedur dia adalah teks yang ditulis untuk memberi informasi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Contoh membuat adalah membuat makanan atau melakukan sesuatu, ya melakukan suatu kegiatan atau suatu hal yang harus dilakukan. Lantas, apa sih tujuan dari teks prosedur? Ya, tujuan teks prosedur adalah agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan tepat dan akurat sesuai langkah-langkah agar tidak terjadi suatu kesalahan. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu hal yang belum kita ketahui sebelumnya, kita bisa membaca tips, langkah, atau prosedur berdasarkan teks yang kita baca. Teks tersebut dikatakan sebagai teks prosedur. Oh ya teman-teman, teks prosedur memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Ciri dari teks prosedur sederhana yang pertama adalah berbentuk sederhana, kemudian kurang lengkap, atau terdiri dari 2 hingga 4 langkah saja. Biasanya teks prosedur sederhana ditulis karena emang prosedur atau langkah-langkah kerja tersebut sudah sangat mudah sekali dilakukan dan paling umum sendiri. Misalnya cara membuat mie, cara membuat nasi goreng, atau mungkin cara memasak nasi. Nah, biasanya kita sebagai penulis teks atau penulis langkah-langkah tersebut tidak harus secara lengkap, karena hal tersebut sangat mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Ciri-ciri teks prosedur kompleks pertama, berbentuk lebih lengkap, kemudian disertai penjelasan mendalam, lebih dari 4 langkah. Jadi teks prosedur kompleks biasanya itu lebih lengkap lagi, atau mungkin cara atau teknik tersebut sangat sulit dilakukan sehingga butuh penjelasan lebih mendalam agar pembaca bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan baik.
Itu saja penjelasan dari Ustazah untuk pekan ini, yaitu kalian hanya butuh memahami apa itu teks prosedur, tujuan penulisan teks prosedur, dan jenis dari teks prosedur. Kemudian yang harus kalian lakukan saat ini adalah yuk selesaikan tantangan hari ini dengan mengikuti langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu kerjakan soal AKM paket 2 nomor 1 sampai 5. Oh ya teman-teman, dalam buku AKM terdapat 4 paket soal. Nah, kalian hanya perlu membuka paket 2, kemudian kerjakan nomor 1 hingga 5. Ingat ya, nomor 1 hingga 5 di paket 2. Foto hasil jawaban dan kirim ke WA Ustazah. Jadi kalian tidak perlu mengerjakan di kertas atau binder, namun kalian bisa langsung mengerjakan di buku AKM-nya. Setelah itu, foto dan kirim jawaban ke WA Ustazah. Selanjutnya, kalian harus membuat infografik prosedur sederhana. Membuatnya boleh dari aplikasi apapun. Prosedur apa sih Ustazah yang harus dibuat? Meliputi cara atau tutorial melakukan suatu hal selain makanan. Misalnya, cara menggunakan sepatu, cara membuat desain dengan aplikasi Canva, dan lain sebagainya. Intinya adalah kegiatan seseorang selain kegiatan memasak. Nah, gunakan aplikasi apapun bebas. Yang terpenting adalah berbentuk JPG atau PNG. Kalian bisa melihat contohnya di modul halaman kedua. Di situ Ustazah sudah membuat sebuah infografik atau sebuah langkah-langkah cara memegang angklung. Buatlah seperti itu ya. Setelah kalian membuat infografik, kirim infografik ke Google Classroom. Ingat, hari ini ada 2 tantangan yang harus diselesaikan, yaitu mengerjakan soal AKM dan membuat infografik prosedur sederhana. Ustazah tunggu hari ini juga. Yang terlambat mengumpulkan maka nilainya akan kosong. Oh iya teman-teman, untuk pekan menulis cerita keluarga dikumpulkan ketika offline kelas saja ya. Jadi kalian tidak perlu memikirkan itu untuk minggu ini. Tetapi silakan tulis atau print cerita kalian tentang keluarga dan kumpulkan ketika kita sudah bertemu. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.